Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melakukan percobaan tentang pembentukan sebuah gas dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang sederhana. Oke, kita langsung saja mulai videonya. Check it out. Alat-alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah botol kosong. Yang kedua adalah sebuah sendok apapun, plastik ataupun besi. Yang ketiga adalah sebuah balon. Yang keempat adalah soda kue. Bisa menggunakan merek apa saja. Dan yang terakhir adalah asam cuka. Oke, langsung kita mulai ke langkah kerjanya ya. Langkah kerja yang diperlukan dari percobaan kali ini adalah yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan-bahan dan alat yang kita perlukan dalam langkah pertama adalah soda kue, sebuah balon, serta sendok. Langkah selanjutnya adalah kita menuangkan soda kue ke dalam sebuah balon yang sudah tersedia. Soda kue yang kita isi ke dalam balon harus dituangkan ke dalam balon sampai soda kue dalam tempat itu habis. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyiapkan sebuah botol kosong beserta asam cuka. Langkah selanjutnya adalah menuangkan larutan asam cuka ke dalam botol secukupnya. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyiapkan botol kosong yang berisi asam cuka dan sebuah balon yang tadi kita sudah isi menggunakan soda kue. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengikatkan karet pada balon di ujung mulut botol. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menuangkan soda kue yang berada dalam sebuah balon ke dalam sebuah asam cuka yang berada dalam sebuah botol secara perlahan. Dan disinilah terjadi percampuran antara asam cuka dan soda kue yang menghasilkan sebuah gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di video kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang pembentukan warna dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang sederhana. Alat-alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wadah. Yang kedua adalah pengaduk, yaitu sendok yang saya gunakan di sini. Setelah itu ada air. Lalu tepung terigu dengan takaran secukupnya. Lalu ada obat betadin. Dan yang terakhir adalah jeruk nipis yang sudah dibelah. Oke, langsung kita mulai ya ke langkah kerjanya. Dalam melakukan langkah kerja, hal-hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat-alat dan bahan yang sudah disiapkan. Untuk langkah kerja pertama, kita menyiapkan alat dan bahan berupa wadah dan tempat, pengaduk, tepung terigu, serta air. Pertama-tama, kita tuangkan tepung terigu ke dalam sebuah wadah yang tadi sudah disiapkan secukupnya. Setelah itu, kita tuangkan air secara secukupnya. Setelah itu, kita aduk-aduk. Sampai tepung terigu dan air menjadi satu. Dan tepung terigu larut dalam air. Setelah itu menyiapkan bahan berupa betadin dan larutan yang tadi merupakan hasil dari tepung terigu dicampur dengan air. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan betadin ke dalam larutan tepung terigu yang dicampur dengan air secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk. Di sini terlihat terjadi perubahan warna yang tadinya berwarna putih susu menjadi warna ungu gelap. Selanjutnya adalah menyiapkan bahan berupa jeruk nipis dan larutan yang dihasilkan dari campuran larutan terigu dan larutan betadin. Langkah kerja yang dilakukan adalah memeras air jeruk nipis ke dalam larutan.
Nah, di sini terlihat ketika larutan terigu dicampur oleh larutan betadin yang menghasilkan warna ungu gelap tadi, dicampur oleh air perasan jeruk nipis, maka terjadilah perubahan warna yang tadinya berwarna ungu gelap menjadi ke warna bentuk semula, yaitu warna dari percampuran antara tepung terigu dan air, yaitu berwarna putih susu. Dan disinilah terjadilah pembentukan warna ataupun perubahan warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan melakukan percobaan tentang pembentukan endapan, di mana untuk melakukan percobaan kali ini, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 3 buah gelas. Yang kedua adalah 3 buah sendok, yang nantinya akan digunakan untuk mengaduk. Yang ketiga adalah air bersih. Yang keempat adalah kopi hitam. Yang kelima adalah pasir. Dan yang terakhir adalah garam dapur. Oke, langsung kita mulai ya ke langkah kerjanya. Untuk langkah kerja yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk langkah kerja pertama adalah yakni 3 buah gelas serta air. Selanjutnya, langkah kerja yang pertama adalah menuangkan air bersih ke masing-masing gelas dengan takaran secukupnya. Setelah kita mengisi air pada masing-masing gelas, selanjutnya adalah kita menyiapkan bahan dan alat tambahan seperti garam, kopi bubuk, serta pasir. Dan alatnya itu berupa sendok. Selanjutnya adalah menuang masing-masing bahan ke dalam gelas yang telah berisi air bersih dengan menggunakan sendok yang berbeda. Yang pertama adalah kita memasukkan garam sebanyak 3 sendok.
Setelah kita memasukkan bahan ke dalam gelas yang berisi air, maka langkah selanjutnya adalah kita aduk-aduk. Langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama seperti layaknya garam yang dimasukkan ke dalam air bersih yang berada di dalam gelas. Selanjutnya adalah kopi bubuk. Kita masukkan 3 sendok gelas. Setelah itu lakukan hal yang sama terhadap pasir. Kita masukkan secukupnya saja. Oke, dari ketiga percobaan di sini, yang pertama adalah larutan garam, yaitu air dicampur dengan garam. Yang kedua itu adalah larutan kopi, yaitu kopi dicampur dengan air. Dan yang ketiga adalah larutan pasir, yaitu pasir dicampur dengan air. Dimana dari ketiga percobaan ini, saya dapat simpulkan bahwa larutan garam tidak menghasilkan endapan sama sekali, di mana berarti bahwa garam merupakan senyawa yang dapat larut dalam air. Yang kedua adalah larutan kopi, di mana larutan kopi mengandung sedikit endapan. Dapat dikatakan bahwa senyawa kopi hanya dapat sedikit larut dalam air. Dan yang ketiga itu adalah larutan pasir, di mana di sini terlihat bahwa banyaknya endapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melakukan suatu percobaan yang berjudul indikator asam basa. Oke, langsung kita mulai ya ke videonya. Sebelum kita memulai praktikum kali ini, kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Alat-alat dan bahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 2 buah gelas. Yang kedua adalah penumbuk dan tempat penumbuk. Yang ketiga adalah sedotan plastik. Yang keempat adalah sendok. Dapat menggunakan sendok apapun, baik sendok besi ataupun sendok plastik. Yang kelima adalah air bersih.
Yang keenam adalah bahan yang akan digunakan sebagai indikator asam basa alami, yaitu yang di sini ada kunyit. Dan yang kedua adalah wortel. Dan bahan yang terakhir adalah 3 buah gelas yang masing-masing mengandung sebuah larutan, yang mana di sini adalah air suling atau air keran. Yang di sini adalah air plus cuka atau air ditambah dengan cuka. Dan yang terakhir itu adalah air plus sabun. Oke, langsung kita mulai ya ke langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama adalah kita harus menghaluskan bahan-bahan yang nantinya akan dibutuhkan sebagai indikator asam basa alami, yaitu tadi wortel dan kunyit. Pertama, saya akan menghaluskan kunyit terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita juga harus menghaluskan wortel, yaitu sebagai bahan indikator yang kedua, indikator asam basa alami yang kedua setelah kunyit yang tadi saya haluskan. Di sini saya mengambil bagian wortelnya hanya sedikit. Lalu di sini saya akan menghaluskannya. Setelah kita menghaluskan wortel dan kunyit yang digunakan sebagai indikator asam basa alami, selanjutnya adalah melakukan uji coba dengan cara memasukkan larutan ke masing-masing gelas yang sudah berisi larutan. Di sini saya akan melakukan uji coba pertama dengan larutan kunyit dengan bantuan sedotan sebagai alat tetes. Pertama kita akan masukkan dulu ke dalam air suling atau air biasa. Selanjutnya kita masukkan ke dalam air sabun. Selanjutnya kita masukkan ke dalam air cuka. Langkah selanjutnya adalah kita aduk-aduk.
Dan ini hasil percobaan dari kunyit sebagai indikator asam basa alami. Langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan yang sama, yaitu menguji indikator asam basa alami, yaitu di sini yang kedua saya mengujinya dengan larutan wortel. Saya akan masukkan satu persatu seperti yang berada pada percobaan yang sebelumnya. Pertama saya akan masukkan ke dalam air biasa. Lalu saya akan masukkan ke dalam air sabun. Ke dalam air cuka. Setelah itu kita akan melakukan pengadukan dengan menggunakan sendok. Di sini terlihat hasil akhir dari penggunaan indikator alami asam basa, yaitu larutan wortel, terhadap masing-masing larutan yang berada dalam sebuah gelas.